Hidup ini terasa panjang, tapi sejatinya hanyalah sebentar. Kita berjalan, kita bekerja, kita tertawa dan menangis, seolah-olah dunia ini tempat tinggal selamanya. Padahal, sejak awal kita ditakdirkan bukan untuk menetap, tapi hanya menumpang sebentar. Kita hanyalah tamu, yang suatu saat harus pulang ke tempat asal yang kekal, akhirat. Maka renungkanlah, apa yang sudah kita siapkan sebagai bekal seorang tamu sebelum kembali. Sahabat, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Kemana aku akan kembali setelah semua ini? Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering lupa bahwa kita hanyalah tamu. Kita datang sebentar, lalu akan pergi selamanya. Maka sebelum waktu pulang tiba, mari kita duduk sejenak dan merenung. Sudahkah aku membawa bekal? Jika renungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bantu sebarkan kebaikan ini dengan like, share, dan komentar. Jangan lupa tekan subscribe untuk terus membersamai perjalanan hati kita menuju rumah abadi. Karena hidup ini bukan tentang menetap, tapi bersiap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap tamu pasti punya waktu singgah yang terbatas? Begitu pula kita di dunia. Kita datang tanpa membawa apapun, lalu mulai sibuk mengumpulkan apa saja, seakan tak akan pernah pergi. Kita bangun rumah, kita kumpulkan harta, kita pasang cita-cita. Tapi adakah kita siapkan bekal untuk pulang nanti? Dunia ini indah, tapi bukan rumah abadi. Dunia hanyalah persinggahan. Kita berstatus tamu, dan sebagai tamu kita akan dipanggil kembali oleh pemilik rumah sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kita sudah berlaku sebagaimana tamu yang baik? Apakah kita sudah menjaga akhlak kita? Ataukah kita justru merusak rumah yang bukan milik kita? Banyak dari kita merasa dunia ini segalanya, padahal semuanya akan tertinggal begitu ruh dipanggil pulang. Kita terlalu sibuk memperindah singgahan, sampai lupa membangun tempat kembali yang kekal. Maka hari ini, mari merenung bersama. Bagaimana seharusnya seorang tamu menjalani hidup di rumah yang bukan miliknya? Kita lahir tanpa pilihan, datang ke dunia ini dalam keadaan lemah tanpa tahu apapun. Seiring waktu kita mulai mengenal dunia, belajar meraih mimpi, membangun masa depan, mengukir nama. Tapi di balik semua itu, adakah kita benar-benar paham bahwa dunia ini hanya tempat singgah? Dunia bukan rumah utama. Ia hanya aula kecil yang menjadi tempat persiapan untuk kembali kepada Allah. Setiap hari kita disibukkan oleh dunia, pekerjaan, ambisi, persaingan, kesenangan. Tapi pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, apakah aku sudah siap pulang? Seorang tamu tak bisa semaunya sendiri di rumah orang. Ada adab, ada aturan, ada waktu yang harus dijaga. Dunia ini bukan milik kita, ia milik Allah. Dan setiap yang datang akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali padanya. Itu bukan sekadar kalimat takziah, tapi hakikat hidup kita. Dunia hanya meminjamkan. Bahkan tubuh kita pun bukan milik abadi. Ia akan ditinggal saat ruh dipanggil. Maka apa gunanya bermegah-megahan di tempat yang hanya sementara? Nabi Muhammad bersabda, apa hubunganku dengan dunia? Aku hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, lalu meninggalkannya. Jika Rasulullah yang paling mulia saja merasa cukup singgah sebentar, kenapa kita merasa dunia ini tempat selamanya? Sebagai tamu, seharusnya kita menjaga perilaku, membawa manfaat, tidak merusak dan tidak serakah. Kita diajarkan untuk menjadi hamba yang beriman, bukan penguasa dunia. Dunia bukan tempat menetap, tapi tempat bertanam. Apa yang kita tanam hari ini, akan kita panen di akhirat nanti. Tapi banyak dari kita sibuk menanam yang fana, sibuk menyiram dunia, lupa menyirami hati.
Padahal yang akan menemani kita di liang kubur nanti bukanlah rumah megah, tapi amal syaleh. Lalu, sudahkah kita menyiapkan bekal itu? Atau justru, kita hanya sibuk memperindah singgahan? Dunia tak salah, tapi ketika kita mencintainya melebihi cinta kepada akhirat, itulah pangkal kelalaian. Maka, sebagai tamu di dunia, mari berlaku sebagaimana tamu yang tahu diri, tahu kapan harus pulang, dan apa yang harus dibawa. Hidup ini bagaikan perjalanan singkat yang hanya sebentar kita singgahi. Kita lahir di dunia sebagai tamu, bukan sebagai pemilik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main." Al-Anbiya 16. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh makna dan tujuan, bukan sekadar kebetulan. Kita hanyalah pengunjung sementara yang menjalani ujian, untuk kemudian kembali kepada Allah sang pemilik segala sesuatu. Rasulullah mengajarkan kita sikap zuhud terhadap dunia, karena dunia ini sementara dan penuh fitnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Ini menunjukkan bahwa bagi orang beriman, dunia bukan tempat yang seharusnya dicintai berlebihan. Kita harus sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan hanya tempat persinggahan sementara sebelum menuju kehidupan abadi di akhirat. Bahkan harta, jabatan, dan segala kemewahan dunia hanyalah titipan dan ujian bagi kita. Allah berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepadanya." At-Talaq 11. Menunjukkan bahwa segala nikmat dunia bisa menjadi ujian bagi manusia. Sebagai tamu di dunia, kita diberi kesempatan untuk beramal dan membangun bekal. Bekal itulah yang kelak menjadi penolong kita di hari akhir, bukan harta dunia yang akan kita tinggalkan. Rasulullah bersabda, "Manusia itu adalah pengembara di dunia ini, maka perbanyaklah bekal perjalanan." Apa saja bekal itu? Yang utama adalah iman, amal syalih, dan takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal syalih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk." Al-Bayyinah 7. Dunia ini penuh dengan godaan yang bisa membuat kita lupa diri, bahkan lalai dari kewajiban sebagai hamba Allah. Banyak orang terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, mengejar kenikmatan sesaat, tanpa sadar bahwa waktu terus berjalan menuju kematian. Kematian adalah pintu gerbang yang pasti akan kita lalui. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Mengingat kematian membuat kita sadar bahwa dunia ini hanyalah singgahan sementara. Kita juga diajarkan untuk tidak terlalu cinta dunia. Allah berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rizki." Ali Imran 169. Ini mengajarkan kita bahwa mati di jalan Allah bukanlah akhir tapi awal kehidupan yang abadi. Dunia memang penuh godaan, tapi dengan iman, kita bisa menjadikannya ladang amal yang menghasilkan pahala. Rasulullah mencontohkan sikap zuhud, hidup sederhana meski beliau bisa memiliki dunia seisinya. Seorang tamu yang baik selalu menjaga adab. Kita juga harus menjaga akhlak dan perilaku selama di dunia ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." An-Nahl 90. Dunia akan menjadi ladang amal jika kita mempergunakannya untuk membantu sesama, menyebarkan kebaikan, dan memperkuat keimanan. Namun, jika kita hanya sibuk mengejar dunia, kita bisa menjadi lalai dan terjerumus ke dalam kesesatan. Rasulullah mengingatkan,
Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sebagai mukmin, kita harus memandang dunia sebagai tempat ujian. Dalam ujian itu, kesabaran dan syukur menjadi kunci untuk melewatinya dengan baik. Allah berfirman, "Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Asy-Syarh 6. Jadi kita harus yakin bahwa kesulitan hidup di dunia adalah sementara dan ada balasan indah bagi yang sabar. Kita adalah tamu, maka jangan sampai merusak rumah orang lain, termasuk dunia yang Allah titipkan ini. Dalam Islam, menjaga alam dan sesama manusia adalah bagian dari amanah kita sebagai khalifah di bumi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu dimakan oleh manusia atau binatang, maka itu adalah sedekah baginya." Ini mengajarkan bahwa berbuat baik kepada dunia dan makhluknya adalah amal yang dicintai Allah. Kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan kembali kepada kita, baik atau buruk. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." An-Nahl 97. Kehidupan yang baik di dunia dan akhirat menjadi janji Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Tapi kita juga harus waspada, karena dunia bisa menipu dan menjerumuskan. Rasulullah mengingatkan, dunia itu adalah kebun duri. Siapa yang memeliharanya dengan baik, maka dia beruntung. Siapa yang mengabaikannya, maka dia celaka. Maka jangan sampai kita terlena dengan gemerlap dunia sehingga lupa tujuan akhir. Kita harus selalu mengingat bahwa kita tidak abadi di sini. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah dari hal-hal yang mendekatkanmu kepada akhirat." Satu di antaranya adalah memperbanyak zikir dan ibadah yang bisa menjadi bekal kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal syaleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun." An-Nisa 124. Ini menunjukkan betapa pentingnya amal syaleh. Sebagai bekal abadi, dunia hanya tempat singgah, tetapi kita punya kesempatan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta, tapi lupa mengumpulkan amal. Rasulullah mengajarkan, tidaklah seorang hamba meninggal dunia kecuali telah selesai pahalanya, kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa amal kita bisa terus mengalir meski kita sudah tiada, selama kita menanam kebaikan. Dunia yang fana ini tak sebanding dengan kebahagiaan abadi di akhirat. Allah berfirman, "Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal syaleh, bagi mereka surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai." Al-Buruj 11. Itulah janji bagi tamu-tamu Allah yang taat selama di dunia. Kita harus berusaha untuk selalu ingat bahwa kematian adalah kepastian, bukan kemungkinan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Kematian itu adalah jembatan menuju kehidupan yang abadi." Maka setiap hari yang kita lalui harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal pulang. Jangan sampai kita menyesal di akhir perjalanan, karena waktu sudah habis dan bekal belum cukup. Rasulullah mengingatkan agar kita selalu siap menghadapi kematian dengan amal baik. Dunia penuh dengan godaan, dan musuh utama kita adalah nafsu yang mengajak kepada kesenangan sesaat. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu
karena hawa nafsu itu selalu menyesatkan. Syad 26. Kita harus melawan nafsu duniawi agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak zikir dan ingat mati. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berzikir pagi dan petang agar hati tetap tenang dan fokus. Ketika hati tenang dan iman kuat, kita bisa lebih mudah menjalani dunia sebagai tamu yang beradab. Kita harus ingat bahwa setiap nikmat yang kita terima adalah titipan dari Allah yang harus kita syukuri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya." Ibrahim 34. Rasa syukur membuat kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan kita tamu yang baik di dunia. Ketika kita berbuat baik dan bersyukur, dunia ini pun terasa lebih indah dan penuh berkah. Namun, bila kita lalai dan sombong, dunia akan menjadi tempat yang penuh penderitaan. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling dekat dengan mereka, dan seterusnya." Ujian hidup adalah cara Allah mendidik kita agar tidak terlena dan tetap ingat padanya. Kita harus yakin bahwa setiap kesulitan yang menimpa adalah bagian dari ujian dan kasih sayang Allah. Karena Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Insyirah 6. Sebagai tamu, kita tidak boleh mengeluh terlalu lama, tapi harus tetap bersabar dan berusaha. Dunia ini memang bukan surga, tapi ladang amal yang harus kita kelola dengan bijak. Rasulullah bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah." Kendali diri adalah bagian dari bekal penting agar menjadi tamu yang terhormat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu ingat untuk tidak menyakiti sesama, menjaga hati, dan memperbanyak kebaikan. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata dan perbuatan kita. Allah berfirman, "Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Mujadalah 7. Ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan jujur dalam menjalani hidup. Kita adalah tamu yang diberi tanggung jawab, bukan penguasa. Kita harus memanfaatkan waktu singkat di dunia untuk menebar manfaat dan cinta. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, walaupun sedikit. Bahkan senyum pun termasuk sedekah yang dicintai Allah. Dunia menjadi indah jika kita menjalani peran sebagai tamu dengan baik, penuh kasih, dan rendah hati. Kita harus sering merenung, apakah hari ini sudah menjadi tamu yang baik? Apakah sudah membawa kebaikan dan meninggalkan keburukan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tempat pulang yang sesungguhnya. Ini adalah motivasi agar kita selalu memperbaiki diri dan menyiapkan bekal terbaik. Kita harus terus memperbaiki niat dan amalan, agar pulang ke rumah abadi dengan tenang dan bahagia. Niat yang ikhlas karena Allah akan menjadikan amal kita diterima dan mendapat ganjaran. Dunia ini tempat menanam, akhirat tempat memanen. Maka tanamlah benih-benih kebaikan sebanyak-banyaknya, agar hasilnya melimpah kelak. Jangan sampai kita menyesal karena menunda-nunda berbuat baik, karena waktu terus berjalan, dan kematian menanti kapan saja. Kita tidak tahu kapan saatnya, maka bersegeralah memperbaiki diri dan memperbanyak amal. Semoga kita menjadi tamu yang beruntung, yang pulang membawa limpahan pahala. Semoga Allah memudahkan jalan kita menuju akhirat yang mulia. Dan semoga kita senantiasa diberi hidayah untuk menjalani dunia sebagai tamu yang tahu diri, penuh syukur, dan selalu siap pulang. Dan kini setelah semua renungan ini, mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan, bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita menjadi tamu di dunia? Dunia yang dulu terasa luas dan menggoda, ternyata sempit di ujung usia.
Harta yang dulu dibanggakan ternyata tertinggal tanpa bisa dibawa. Jabatan yang tinggi hanya tinggal nama. Semua akan ditinggalkan kecuali amal. Saudaraku, kita bukan pemilik dunia ini. Kita hanya singgah, hanya menumpang, hanya sementara. Dan sebagai tamu, sebaik-baik kita adalah yang tahu diri, yang menjaga lisan dan perbuatan, yang selalu memuliakan tuan rumah, yakni Allah Azza wa Jalla. Tak ada jaminan kita bisa bertamu lebih lama. Bisa jadi detik ini malaikat maut sudah mulai menghampiri. Maka jangan tunda kebaikan, jangan tunda taubat. Karena yang akan menyambut kita kelak bukan status dan pujian, tapi amal dan pertanggungjawaban. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut 57. Semoga kita pulang dengan senyum, bukan penyesalan. Semoga kita kembali dengan cahaya amal, bukan gelapnya dosa. Semoga kita termasuk tamu yang tahu diri dan menjadi penghuni rumah abadi yang penuh ridha ilahi. Sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita tundukkan hati dan angkat tangan bersama. Karena tak ada daya dan upaya selain dengan izin Allah. Kita adalah tamu di dunia ini, dan hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Mari kita berdoa, semoga saat kita pulang nanti, kita kembali dalam keadaan yang diridai. Ya Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan, Engkau yang telah mengundang kami ke dunia ini sebagai tamu-Mu, maka izinkan kami pulang dengan bekal yang cukup. Ampunilah segala kelalaian kami, lembutkan hati kami agar tidak cinta dunia secara berlebihan. Jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah, setiap niat kami penuh keikhlasan, dan setiap detik usia kami menjadi amal yang Engkau terima. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tempatkan kami di sisi-Mu dengan penuh cinta dan ampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah membersamai renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat lembut bagi hati kita yang sering lupa. Mari terus saling mengingatkan, karena dunia hanyalah singgahan, dan akhirat adalah rumah yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.